Halo guys, selamat berjumpa kembali dengan Exodo Testamento. Kali ini kita akan membahas tentang pemberesan perkawinan dengan berkaca pada kasus kedua berikut ini. Misalnya, Maria, seorang Katolik, telah menikah dengan Muhammad, seorang Islam di kantor urusan agama Balikpapan. 5 tahun kemudian bersama kedua anaknya, mereka pindah ke wilayah paroki Santo Stefanus, Samarinda. Maria menghadap pastor paroki dan menyatakan keinginannya untuk membereskan perkawinannya dengan Muhammad secara gerejani. Muhammad, sang suami, tidak berkeberatan atas keinginan Maria, sang istri, demi ketenangan hatinya. Namun Muhammad tidak mau berurusan dengan gereja dan tidak memperbolehkan kedua anaknya dibaptis. Pertanyaannya adalah bagaimanakah mengatasi kasus tersebut? Jawabannya adalah kasus semacam ini berkaitan dengan pemberesan atau pengesahan perkawinan antara Maria dan Muhammad. Menikah di kantor urusan agama sehingga dari sudut pandang gereja, perkawinan mereka tidak sah. Alasannya adalah Maria yang beragama Katolik terikat dengan kewajiban bahwa dia harus menikah secara Katolik supaya perkawinannya sah. Dalam kasus ini Maria menikah dengan Muhammad secara kantor urusan agama sehingga perkawinannya adalah tidak sah menurut gereja Katolik. Baik sekali dan patut dipuji jika Maria mau membereskan perkawinannya di gereja Katolik. Sebab jika orang Katolik hidup dalam ikatan perkawinan yang tidak sah, maka yang bersangkutan terkena halangan untuk sambut komuni. Pertanyaannya, mengapa mereka terkena halangan untuk sambut komuni? Jawabannya adalah Santo Paulus mengatakan bahwa hubungan suami istri hanya boleh dilakukan oleh mereka yang terikat dalam perkawinan yang sah. Maka hubungan suami istri yang dilakukan oleh mereka yang belum atau tidak terikat oleh perkawinan yang sah menyebabkan mereka hidup dalam situasi dosa. Hal inilah yang menyebabkan mengapa mereka yang hidup dalam perkawinan yang tidak sah terkena halangan untuk sambut komuni. Maka dari itu, supaya diperkenankan untuk sambut komuni, jalan satu-satunya adalah dengan pemberesan perkawinan bagi Maria. Tetapi yang menjadi masalah adalah Muhammad tidak berkeberatan jika Maria mau membereskan perkawinannya. Tetapi dia tidak mau berurusan dengan gereja untuk membereskan perkawinan itu. Serta dia pun melarang anak-anaknya dibaptis secara Katolik. Ketidakmauan Muhammad untuk berurusan dengan gereja dapat diatasi. Syaratnya adalah Maria dan Muhammad hidup baik dan mereka tetap sepakat untuk melanjutkan perkawinan mereka. Jika ada tanda-tanda bahwa mereka akan berpisah atau bercerai, solusi ini tidak dapat dilakukan. Jalan untuk solusi bagi masalah ini adalah Maria menghadap ke pastor paroki Santo Stefanus dengan membawa berkas-berkas seperti riwayat perkawinannya, surat baptis, dan surat nikah di kantor urusan agama. Setelah dokumen-dokumen tersebut diserahkan kepada pastor paroki, Maria melakukan penyelidikan kanonik bersama pastor paroki. Usaha dari Maria selesai sampai di sini. Kemudian untuk proses selanjutnya adalah urusan pastor paroki. Pastor paroki akan mengurus proses pemberesan perkawinan itu dengan memintakan kepada uskup supaya uskup mengesahkan perkawinan antara Maria dan Muhammad yang pernah dilakukan di kantor urusan agama. Proses pemberesan perkawinan tersebut disebut sanatio in radice, artinya penyembuhan pada akar dan sekaligus memberikan dispensasi dari halangan nikah beda agama. Maksud dari penyembuhan pada akar adalah dengan kuasa yang dimilikinya, uskup membereskan perkawinan Maria dan Muhammad yang dahulu telah dilakukan di kantor urusan agama. Pemberesan semacam ini tanpa disertai pengucapan konsensus dari kedua belah pihak. Jadi jika nanti telah keluar surat dari uskup, maka perkawinan antara Maria dan Muhammad secara otomatis sah secara gereja Katolik. Muhammad tidak perlu datang ke gereja untuk membereskan perkawinan tersebut, sedangkan Maria telah diizinkan kembali untuk menyambut komuni kudus. Bahwa Muhammad tidak memperbolehkan anaknya dibaptis bukan menjadi halangan untuk membereskan perkawinan. Yang penting adalah bahwa Maria berjanji untuk tetap setia dalam iman Katolik dan berjanji sekuat tenaga untuk mendidik anak-anaknya secara Katolik. Oke guys, demikian dulu video kita kali ini. Tetap dukung channel ini dengan subscribe, like, komen jika ada pertanyaan atau kebingungan setelah menonton video ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.